Sip, mantap. Hello guys, welcome to my channel. Gimana kabar kalian semua? Sehat? Sip, mantap. Kali ini gue mau membahas satu kisah yang lagi viral tentang hilangnya seorang remaja bernama Muhammad Gibran Ar-Rasyid, umur 14 tahun. Dia hilang di Gunung Guntur. Gibran ini adalah warga kampung Citangtu, desa Citangtu, kecamatan Pangatikan, Garut, Jawa Barat. Dia dinyatakan hilang saat mendaki bersama teman-temannya di Gunung Guntur, dan pencarian Gibran ini dilakukan selama hampir 6 hari. Tapi untungnya Gibran ini berhasil diselamatkan pada hari Jumat jam 5 sore, tanggal 24 September. Kisah dari hilangnya Gibran ini ternyata menyimpan kisah-kisah mistis yang diceritakan oleh Gibran. Gua akan bahas detail kronologis dari hari pertama sebelum dia berangkat menaiki puncak Gunung Guntur sampai dia ditemukan pada hari Jumat itu. Awalnya Gibran ini mendaftar pada sebuah jasa perjalanan open trip pendakian Gunung Guntur yang ditawarkan di media sosial. Saat itu terdaftar peserta pendakian sebanyak 11 orang laki-laki dan 3 orang perempuan. Gibran bersama peserta lainnya mendaftarkan diri di base camp pendakian Gunung Guntur yang ada di Kampung Citiis, Desa Pasawahan. Pada hari Sabtu itu, 18 September, Gibran mendaki Gunung Guntur bersama 13 orang teman yang dia kenal via media sosial. Mereka berangkat melalui jalur pendakian di PLP Citiis. Kemudian mereka tiba di pos 3 Gunung Guntur pada pukul 5 sore. Karena saat itu hari mulai gelap, mereka pun memutuskan untuk bermalam di sana. Keesokan harinya, Minggu 19 September, pukul 4 pagi, rombongan pun melanjutkan perjalanan menuju puncak Gunung Guntur. Namun saat itu Gibran ini memilih untuk tidak ikut naik ke puncak Gunung Guntur, guys. Dia tetap bertahan di tenda. Hingga rombongan itu pun berangkat menuju puncak Gunung Guntur meninggalkan Gibran. Mereka ini berada di puncak gunung itu sekitar 4 jam. Dari jam 4 pagi mereka balik lagi ke tenda itu jam 8 pagi. Mereka pun turun lagi ke pos 3. Tapi saat itu mereka tidak melihat keberadaan dari Gibran. Padahal di dalam tenda itu peralatan sama bekal-bekal Gibran ini masih ada. Teman-temannya itu kemudian berupaya melakukan pencarian. Karena nggak ketemu, nggak berselang lama, mereka pun melaporkan kejadian ini kepada petugas pengawas yang berada di sekitar lokasi. Petugas pun langsung melakukan pencarian di sekitar area itu ya. Tapi pada hari itu sama sekali tidak ditemukan keberadaan dari Gibran. Senin 20 September, operasi SAR mulai dilakukan untuk pencarian Gibran. Petugas gabungan dari TNI, Polri, dan sejumlah warga lebih dulu melakukan pencarian Gibran, disusul oleh regu penyelamat Basarnas dari kantor SAR Bandung dan personel Sat Sabara Polres Garut. Di hari itu pencarian diketahui hanya dilakukan hingga siang hari saja, sebab hujan sangat deras dan kabut yang cukup tebal membuat pencarian tidak memungkinkan untuk dilaksanakan. Keesokan harinya di Selasa, tanggal 21 September, pencarian terhadap Gibran ini kembali dilakukan oleh tim SAR gabungan. Kali ini pasukan pencarian itu lebih banyak. Sejumlah komunitas dan organisasi yang mendengar kejadian itu pun mulai berdatangan ke lokasi. Namun lagi-lagi guys, pencarian pada hari itu tidak mendapatkan hasil apa-apa. Medan terjal serta cuaca yang tidak mendukung membuat proses pencarian kembali terkendala. Pencarian pun dilakukan pada keesokan harinya, hari Rabu 22 September. Di hari tersebut tim pencari ini semakin banyak. Tercatat tak kurang dari 100 orang yang terlibat dalam proses pencarian tersebut. Mereka ini berasal dari institusi, organisasi, hingga komunitas dan warga setempat. Setelah berupaya sejak pagi hingga malam, lagi-lagi Gibran tidak ditemukan. Pada hari itu, sejumlah petugas bahkan memutuskan untuk bermalam di titik-titik yang berpotensi menjadi tempat Gibran tersembunyi. Lalu keesokan harinya, Kamis 23 September, karena upaya yang dilakukan selama ini belum membuahkan hasil, hingga di bawah komando Basarnas, pencarian Gibran ini kemudian diperluas jaraknya. Radius pencarian dari Gibran ini mencapai 1,5 kilometer. Tim pencarian juga kemudian dibagi menjadi 2 regu dengan arah pencarian yang berbeda. Yang satu bernama tim SRU-1 melakukan pencarian dengan melakukan penyapuan mulai dari pos 1 sampai pos 3. Sedangkan tim kedua yang bernama SRU-2 melakukan pencarian dengan penyapuan dari mulai pos 3 sampai ke puncak kawah Gunung Guntur sejauh 1 km.
Lagi-lagi di tanggal 23 itu belum membuahkan hasil. Kemudian keesokan harinya, Jumat 24 September, proses pencarian Gibran ini terus diupayakan tim SAR gabungan. Basarnas menambah kekuatan dengan mendatangkan 1 regu penyelamat dari kantor SAR Tasikmalaya. Sejumlah polsek yang berada di wilayah kaki Gunung Guntur seperti Samarang dan Leles, mereka juga dikerahkan untuk aktif melakukan pemantauan. Akhirnya setelah melakukan pencarian pada hari Jumat itu sejak pagi hari, tim SAR berhasil menemukan keberadaan dari Gibran. Pada pukul 4 sore, tim SAR menerima informasi keberadaan Gibran dari warga setempat. Penemu pertama adalah bernama Adeloji, umur 55 tahun. Dia adalah kuncen dari Gunung Guntur. Adeloji ini menemukan Gibran di kawasan Curug Cikoneng. Lokasinya itu berjarak sekitar 750 meter dari pos 3. Itu yang jadi titik terakhir Gibran terlihat. Gibran ini ditemukan dalam kondisi sehat untungnya, alhamdulillah. Kakinya ada terdapat luka kecil, kemudian dia ditemukan dalam posisi sedang duduk melamun. Saat Gibran ditemukan, dia berusaha untuk jalan sendiri pulang turun dari gunung itu. Tapi karena petugas melihat ada luka di kaki Gibran, mereka pun berinisiatif untuk menggendong Gibran ini sampai turun ke bawah. Kemudian dia dievakuasinya itu pada pukul 5:41 dan langsung dibawa ke puskesmas. Di puskesmas itu, Gibran kemudian ditanyai tentang apa yang terjadi dan apa aja yang dialaminya. Gibran menceritakan saat tersesat di Gunung Guntur, dia didatangi oleh 3 orang wanita dan 2 orang pria. Yang wanita ini tiga-tiganya berbaju putih dan mukanya tertutup kain, makanya nggak jelas mukanya seperti apa. Namun saat ditawari makanan, Gibran ini menolak karena dia merasa nggak kenal dengan orang-orang yang berpakaian putih itu. Selama tersesat, Gibran ini minum air sungai dan makan dedaunan. Dia juga sebenarnya mengaku selama tersesat ini dia tidak merasa lapar. Dan lagi dia merasa pada saat dia tersesat beberapa hari ini, dia sekalipun tidak pernah melihat yang namanya malam hari. Jadi selama 5 hari dia hilang, yang dialaminya adalah siang terus. Gibran juga bilang bahwa dia sama sekali tidak mendengar ada orang yang teriak-teriak gitu ya dari tim pencari ini memanggil-manggil namanya. Padahal sebenarnya kalau dilihat dari posisi dia ditemukan, dia hilang, itu tim pencari itu sudah pernah menelusuri tempat itu dan teriak-teriak manggil namanya, tapi Gibran sama sekali gak mendengar, guys. Lalu tentang orang-orang yang memakai baju putih tadi yang menawari Gibran makanan, rupanya orang-orang ini tidak sekali saja ya mendatangi Gibran, tapi ada lagi pada saat kedatangan yang kedua kali, mereka ini mengajak Gibran untuk pulang, tapi Gibran ini selalu menolak ajakan mereka. Hingga pada ajakan orang-orang misterius ini yang terakhir kalinya, Gibran ini akhirnya ngikut. Jadi orang misterius ini bilang ke Gibran, ayo ikut kami agar kamu cepat pulang. Gibran akhirnya karena mungkin udah bingung mau ngapain ya, dia akhirnya menuruti untuk mengikuti mereka. Pada saat mengikuti orang-orang misterius ini, kemudian Gibran ini terjatuh di salah satu tebing gunung. Hal itu membuat kedua kakinya luka-luka itu tadi, guys. Setelah Gibran ini terjatuh, Gibran baru mulai mendengar teriakan-teriakan dari warga yang mencarinya tidak jauh dari tempatnya, yakni di kawasan Curug Cikoneng. Emang rada aneh gitu ya, karena tim pencarian ini udah beberapa kali melewati kawasan Curug Cikoneng gitu loh, tapi sama sekali nggak ada si Gibran. Jadi sebenarnya Gunung Guntur ini memang terkenal akan hal-hal mistis seperti ini. Dan Gibran ini sebenarnya bukan yang pertama kali guys hilang lalu ditemukan. Ada 3 pendaki lainnya yang berhasil ditemukan dengan kisah-kisah mereka yang berbeda-beda dari si Gibran ini. Memang di kalangan pendaki ya, Gunung Guntur ini terkenal dengan sebutan miniaturnya dari Gunung Semeru. Di gunung ini ada 3 pantangan yang tidak boleh dilanggar oleh para pendaki di Gunung Guntur. Pertama, para pendaki ini tidak boleh bersiul. Kedua, mereka tidak boleh memainkan alat tiup suling. Jadi rupanya hal-hal yang
berbunyi nyaring-nyaring itu tidak boleh dilakukan di Gunung Guntur, guys. Kemudian pantangan ketiga adalah para pendaki ini tidak boleh menanyakan jalan. Di samping itu ada satu lokasi juga di Gunung Guntur ini yang sama sekali tidak boleh didatangi oleh pendaki. Tempat ini bernama Curug Sawer atau air terjun Sawer ya. Tempat ini menurutnya memiliki medan yang sangat terjal dan berbahaya jika dilalui oleh para pendaki. Tebingnya itu bisa sedalam sampai ratusan meter. Dan lagi di tempat itu ada penunggunya yang konon bernama Mbah Derwak. Memang kadang-kadang guys, untuk hal-hal seperti ini kita percaya nggak percaya ya. Tapi banyak sekali pengalaman dari orang-orang yang menceritakan hal-hal mistis seperti ini di gunung. Dan memang untuk makhluk-makhluk tak kasat mata seperti jin dan lain-lain itu memang tertulis ada di kitab suci. Jadi kita wajib mempercayainya. Mungkin segitu dulu untuk kisah kali ini. Semoga dapat mengisi waktu kalian saja. Thank you and see you.